warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2021 pada Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa. Mungkin doa dipimpin oleh siapa? Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Fahrizal ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini lancar dari awal sampai akhir. Sekarang saya mau pastikan apakah suara saya ada terdengar di sana dengan jelas? Jelas, Pak. Baik. Kemudian video saya sudah kelihatan dengan jelas? Kelihatan Pak Guru. Jelas ya? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yakni Berkibarlah Benderaku. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu Berkibar Benderaku, rasa cinta kepada tanah air itu semakin meningkat. Ya. Saya lihat di layar monitor kehadiran kita sekarang ada 25 orang. Berarti yang lainnya belajar lewat modul ya, mungkin. Kemudian saya ingatkan juga bahwa silakan kalian mengisi absen di link Google Form yang sudah saya kirim ya. Jadi mengisi absen itu bisa kalian isi sampai berakhirnya materi pada siang hari ini. Kemudian peraturan ya, pembelajaran yang harus kita sepakati pada hari ini. Yang pertama, mic itu tolong dimatikan semua. Nah, kemudian nanti mic itu dihidupkan kalau sudah mau berbicara, ya. Baik. Sekarang kalian baru saja menduduki kelas 12 ya. Berarti sudah 3 tahun kalian mau berada di SMA ini. Dan setiap tahun kalian itu disuruh registrasi. Disuruh daftar ulang, ya. Nah, mengapa kita harus daftar ulang? Data kita yang dulu berbeda dengan situasi yang sekarang. Oh ya, benar sekali ya. Ya, jadi data yang dulu berbeda dengan data yang sekarang. Jadi keadaan kalian yang sekarang itu tidak sama lagi dengan keadaan yang dulu, tahun lalu. Tahun lalu kalian baru kelas 11, sekarang status kalian itu sudah kelas 12. Dulu kalian itu berat kalian mungkin 145, sekarang sudah 147 misalnya. Jadi keadaan yang dulu itu perlu diperbaharui atau perlu disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Begitu juga dengan akuntansi. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas atau menyusun neraca saldo. Nah, ternyata neraca saldo yang kita susun itu pada akhir periode tidak lagi menunjukkan angka yang sebenarnya. Maka dari itu diperlukan penyesuaian. Di akhir periode diperlukan penyesuaian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang jurnal penyesuaian. Adapun tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai adalah Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian. 2. Menentukan tujuan pembuatan jurnal penyesuaian. 3. Menganalisis akun-akun yang perlu disesuaikan. 4. Membuat jurnal penyesuaian. ya, benar sekali ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sementara
ruang lingkup materi kita adalah yang pertama adalah pengertian jurnal penyesuaian, yang kedua adalah tujuan pembuatan jurnal penyesuaian, yang ketiga adalah akun-akun yang perlu disesuaikan, yang keempat adalah membuat jurnal penyesuaian. Adapun sistem penilaian dalam pembelajaran kita adalah KKM-nya masih tetap 70. Jenis penilaiannya yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang kita lihat selama proses pembelajaran, mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian keterampilan, yaitu penilaian dalam pengerjaan tugas di LKPD atau pekerjaan rumah. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan, yaitu hasil ujian formatif atau evaluasi di akhir pembelajaran ini. Di samping itu ada lagi nilai bonus. Yang pertama, bertanya poinnya 5. Yang kedua, menanggapi poinnya 10. Yang ketiga, menjawab pertanyaan poinnya 10. Yang keempat, memberi masukan poinnya 10. Tentu saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada kalian semua bahwa materi akuntansi ini adalah materi yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi akuntansi itu adalah materi profesi, materi yang mempunyai lapangan pekerjaan, ya. Jadi dikala kalian nanti mau melamar pekerjaan, kalian sudah punya satu keterampilan, yaitu keterampilan akuntansi. Atau kalian pun tidak melamar pekerjaan atau mempunyai pekerjaan sendiri, mungkin saya percaya di antara kalian yang banyak ini pasti ada yang akan jadi pengusaha, mungkin akan ada menjadi pengusaha kecil, pengusaha menengah, pengusaha besar sekalipun, pasti kalian itu akan membutuhkan akuntansi. Nah, maka dari itu saya berharap kalian benar-benar serius untuk belajar akuntansi ini. Pada hari ini kita sudah berada di tahap yang kedua dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Kegiatan di tahap kedua ini adalah yang pertama, kemarin menyusun neraca saldo. Itu sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Kemudian pada minggu ini adalah membuat jurnal penyesuaian. Mengapa perlu jurnal penyesuaian? Karena neraca saldo yang sudah kita susun itu pada akhir tahun ternyata tidak lagi menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Membuat jurnal penyesuaian itu hanya berdasarkan kepada perhitungan-perhitungan dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Berbeda dengan membuat jurnal umum. Kalau jurnal umum dibuat berdasarkan analisa transaksi. Tapi kalau jurnal penyesuaian dibuat hanya berdasarkan kepada perhitungan-perhitungan dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Dari penjelasan saya ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pembuatannya tidak berdasarkan aktivitas transaksi tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu dalam perusahaan tersebut. Iya, benar sekali ya. Itulah pengertian dari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu dibuat berdasarkan perhitungan dan kebijakan, tidak didasarkan kepada analisa transaksi. Nah, dari pengertian itu, apa tujuan dari membuat jurnal penyesuaian ini? Mungkin bisa disimpulkan atau diambil kesimpulannya. Siapa yang bisa? Agar setiap akun real atau akun harta, hutang, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi, dan agar setiap akun nominal atau akun pendapatan dan beban menunjukkan jumlah yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Iya, benar sekali ya. Jadi tujuan membuat jurnal penyesuaian itu adalah akun real ya, yang terdiri dari harta, hutang dan modal
menunjukkan jumlah yang sebenarnya di akhir periode. Nah, yang kedua, akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, itu menunjukkan jumlah yang betul-betul terjadi di dalam periode tersebut. Sekarang akun apa saja yang perlu penyesuaian? Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Gambar apa? Kertas HPS. Iya, kertas HPS. Itu di dalam akuntansi termasuk akun apa? Perlengkapan. Iya, perlengkapan. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Di awal periode, itu jumlah HPS itu 2 RIB. Sementara di akhir periode, tinggal 1 RIB. Apa yang menyebabkan berkurangnya perlengkapan ini? Karena sudah terpakai. Iya, benar sekali. Karena perlengkapan itu sudah ada yang terpakai. Nah, itulah alasan pertama. Mungkin ini juga jawaban dari pertanyaan Emil tadi ya. Karena adanya pemakaian perlengkapan. Penyesuaian perlengkapan karena adanya pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat selama periode akuntansi. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan di debit, kemudian perlengkapan di kredit. Ini contoh, 1 Mei 2020 dibeli perlengkapan 6 juta. Pada tanggal 31 Desember perlengkapan tersisa 4 juta. Nah, analisanya, yang akan kita cari adalah perlengkapan yang digunakan. Perlengkapan yang sudah terpakai. Jadi, ingat, apa saja manfaat atau jasa yang sudah dipakai oleh perusahaan, maka akan dicatat sebagai biaya atau beban. Maka perlengkapan yang sudah terpakai juga kita cari dan kita catat sebagai biaya perlengkapan. Nah, kita lihat. Perlengkapan tadi 6 juta waktu dibeli. Kemudian tersisa 4 juta. Berarti yang terpakai adalah 2 juta. Yang 2 juta inilah yang akan menjadi beban. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan di kredit. Yang kedua, ini gambar apa ini? Peralatan. Kompresor. Ya. Kompresor ini adalah termasuk akun peralatan ya. Nah, kita lihat ini keterangannya. Di awal periode, kompresor ini nilainya 3 juta. Dan di akhir periode atau per 31 Desember, harganya ditaksir tinggal lagi 2 juta. Apa yang terjadi? Penyusutan peralatan. Iya, adanya penyusutan peralatan. Nah, inilah peralatan ini perlu disesuaikan karena adanya penyusutan. Inilah dia. Penyesuaian peralatan karena adanya penyusutan peralatan yang harus dibebankan pada periode akuntansi. Jadi karena peralatan itu sudah kita pakai dan nilainya susut karena kita pakai, maka itu akan kita catat sebagai beban. Nah, makanya di sini menjadi biaya atau beban penyusutan di debit, kemudian akumulasi penyusutan di kredit. Contoh, ini dia. Tanggal 1 Mei 2020 dibeli peralatan secara kredit 12 juta. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Analisanya adalah kita harus cari besarnya penyusutan, ya. Besarnya penyusutan. Nah, tadi besarnya penyusutan adalah 10%, jadi kita cari 10% daripada 12 juta. Ini per tahun. Karena peralatan itu kita pakai dari 1 Mei, sampai tanggal 31 Desember kita sudah hitung, maka kita hitung berapa bulan yang sudah kita pakai. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah analisanya 8/12 dikali dengan 10% dikali 12 juta. Hasilnya adalah Rp800.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga.
Ini gambar apa? Bengkel. Ya, gambar bengkel atau tempat bengkel ya. Nah, kalau kita melihat tempat bengkel ini, apa yang terbayang bagi kita? Ya, sewa bengkel. Nah, di dalam kenyataan di dalam akuntansi itu ada beban itu yang dibayar di muka ya. Beban yang sudah dibayar tapi manfaatnya atau jasanya belum sepenuhnya digunakan. Maka perlu dibuat penyesuaiannya dan jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Contoh, nah ini dia. Tanggal 1 Juni 2020 dibayar sewa bengkel sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Nah, sekarang kita cari sudah berapa lama bengkel itu yang sudah kita sewa. Nah, kita hitung lagi. Nah, tadi kita bayar tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember, itu jumlahnya 7 bulan, maka 7/12 dikali dengan jumlah sewa, dikali dengan 12 juta, sama dengan 7 juta, ya, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa 7 juta, sewa dibayar di muka 7 juta. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang keempat. Ini kebalikan dari yang ketiga. Tadi adalah sewa dibayar di muka. Nah, sekarang adalah pendapatan yang diterima di muka. Nah, contohnya rental mobil. Ini rental mobil. Jadi rental mobil ini ketika orang menyewa mobil, kan, uangnya sudah diterima, tapi mobilnya belum dipakai. Nah, jadi pendapatannya sudah diterima, tapi jasanya belum dipakai. Pendapatan yang sudah diterima duluan, tapi kewajiban perusahaan belum sepenuhnya dilakukan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah, nah ini, titik-titik diterima di muka, artinya pendapatan apa yang diterima di muka, di debit, kemudian pendapatan apa yang diterima di muka itu di kredit. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Nah, ini contohnya. Tanggal 1 April 2020, rental mobil Jayapura menerima pendapatan rental 24 juta untuk 1 tahun. Ya. Nah, jurnal penyesuaiannya per 31 Desember tetap kita hitung. Dari 1 April sampai dengan 31 Desember itu berapa bulan yang sudah dipakai orang mobil itu? 9 bulan. 9 bulan. Nah, maka analisanya adalah 9/12 dikali 24 juta sama dengan 18 juta. Nah, 18 juta inilah yang sudah menjadi pendapatan kita. Maka jurnal penyesuaiannya adalah rental diterima di muka atau sewa diterima di muka bisa, kemudian pendapatan rental 18 juta di kredit atau pendapatan sewa di kredit. Yang kelima, beban yang harus dibayar. Ini gambar apa nih? Mekanik. Mekanik atau karyawan yang sedang bekerja ya. Kita lihat keterangannya. Karyawan bekerja ini di bulan Desember. Gaji dia diambil di bulan Januari tahun depan. Sementara kita tutup buku per 31 Desember. Maka ada gaji yang belum dibayar. Nah, dia sudah bekerja. Manfaatnya sudah kita ambil di bulan Desember, tapi kewajiban kita belum kita bayarkan kepada yang bersangkutan. Maka itu adalah beban yang masih harus dibayar. Dan itu perlu disesuaikan. Ini dia. Beban yang masih harus dibayar, beban yang sudah menjadi kewajiban membayarnya, tapi perusahaan belum melaksanakannya. Itu contohnya tadi ya. Jurnal penyesuaiannya adalah beban di debit, utang di kredit. Contoh, tanggal 31 Desember 2020, gaji karyawan yang belum dibayar 3 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji 3 juta dan utang gaji 3 juta. Sekarang kita lihat yang keenam. Ini gambar apa nih? Motor, Pak. Ya, gambar motor. Ini kalian lihat, gambar motor ini kepalanya sudah menghadap keluar.
Kalau di bengkel, kepala motor sudah menghadap keluar, itu artinya motor itu sudah selesai diservis. Tapi, kalau kepala motor itu masih menghadap ke dalam bengkel, itu motor itu belum diservis. Nah, ini adalah motor yang sudah diservis, tetapi belum diambil pemiliknya. Maka ini akan menjadi piutang yang harus kita terima. Jadi jasa kita sudah kita berikan pada periode akuntansi, tapi per 31 Desember itu ternyata pendapatan piutang itu belum kita terima. Nama akunnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima sampai akhir periode. Jurnal penyesuaiannya adalah piutang di debit, kemudian pendapatan di kredit. Contohnya adalah 31 Desember 2020, pendapatan bengkel yang masih harus diterima 6 juta, jurnal penyesuaiannya adalah piutang bengkel 6 juta, pendapatan bengkel 6 juta. Sekarang kita lanjutkan yang ketujuh. Kalian lihat ini gambar apa nih? Orang pusing, Pak. Orang yang gagal. Orang Orang apa? Yang depresi. Nah, ya, ini Pusing. orang pusing bisa, orang baru putus mungkin bisa juga. Ya. Tapi ini melihat keterangannya inilah kesuksesan hanya milik orang yang berani mencoba. Ini menggambarkan bahwasanya ini adalah orang yang gagal, ya. Mungkin dalam usahanya, mungkin dalam pekerjaannya. Nah, yang terpenting bagi kita, ternyata orang ini juga termasuk pelanggan dari bengkel tersebut yang gagal dalam membayar hutang. Akibat pelanggan ini gagal membayar hutang, maka bengkel tersebut mempunyai piutang yang tidak tertagih. Jadi piutang yang tidak tertagih ini, maka ini adalah risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penghapusan piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Ini contoh piutang tak tertagih tadi ya. 31 Desember 2020 jumlah piutang tak tertagih 1 juta, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penghapusan piutang 1 juta, cadangan kerugian piutang 1 juta. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian. Bentuk dari jurnal penyesuaian itu adalah, ini dia formatnya. Yang pertama, judulnya diisi adalah dengan nama perusahaan. Kemudian jurnal penyesuaiannya harus dibuat. Kemudian di sini adalah per 31 Desember. Karena jurnal penyesuaian itu dibuat per 31 Desember. Kemudian nomor akun diisi nanti dengan nomor akun jurnal penyesuaian itu sendiri atau akun penyesuaian itu sendiri. Kemudian akun adalah nama akun penyesuaian, debit dan kredit adalah nilai dari penyesuaian-penyesuaian. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian ini, terlebih dahulu harus kita tampilkan neraca saldo. Nah, data penyesuaiannya adalah, ini dia. Yang pertama, sewa dibayar di muka 1 April 2020. Nah, kita lihat di neraca saldo, sewa, jumlah sewanya adalah 6 juta. Ya. Nah, untuk ini, silakan kalian coba untuk membuat jurnal penyesuaian ini. Nanti secara bergantian dapat memberikan laporannya atau presentasinya. Mungkin yang nomor 1, siapa yang akan melaporkannya nanti? Hajri. Yang nomor 2? Saya, Pak. Rifki. Yang nomor 3? Saya, Pak. Iya. Sandra. Yang nomor 4? Saya, Pak. Saya, Pak. Elmi ya. Nah, sekarang coba yang nomor 1 dulu, Hajrin Teguh. Nah, analisa, ya silakan Hajrin Teguh ya. Nomor 1 itu adalah sewa dibayar di muka 1 April 2020 untuk 1 tahun. Analisanya dulu bagaimana? Apa yang kita cari? Mencari jumlah sewa yang sudah menjadi beban. Iya. Nah, jumlah sewa
yang sudah Jadi beban. menjadi beban. Nah, ini analisanya. Nah, apa? 9 bulan per 12. 9 per 12. 9 per 12. Iya. Ini 9 ini datangnya dari mana? Dari 1 April ke akhir tahun. Ya, benar sekali ya. Dari 1 April ke akhir tahun. Jumlahnya 9 bulan. Dikali dengan? Dikali dengan 6 juta. 6 juta. Nah, karena sewa dibayar di muka tadi 6 juta ya. Hasilnya? Sama dengan 54 juta per 12. 54 juta per 12. Nah, berarti 9 dikali 6 juta dulu ya. Nah, Ya. sama dengan? Sama dengan 4.500.000. 4.500.000. Jadi 4.500.000 ini artinya adalah? Bebannya, Pak Guru. Ya, beban sewa ya. Ya, maka kita masukkan ke dalam jurnalnya. Nah, ya, jurnalnya bagaimana, Ajrin? Nama akunnya beban sewa. Ya, beban sewa ya. 4.500.000. Di mana posisinya? Di debit. Ya, di debit. Oke. Nah, kemudian kreditnya adalah? Sewa dibayar Apa? di muka. Ya, benar sekali ya. Sewa dibayar di muka. Jumlahnya sama ya. 4.500.000. 4.500.000. Nah, kemudian kita isi nomor akunnya. Nah, beban sewa itu nomor akunnya berapa? 512, Pak Guru. Ya, 5.1.2. Oke. Sewa dibayar di muka? 1.1.3. 1.1.3. Ya, bagaimana yang lain? Baik, ini sudah betul ya. Hajrin, terima kasih sudah melaporkan hasil pekerjaannya, sudah betul. Nah, sekarang yang kedua. Analisanya Analisa. itu Ya, cari silakan. jumlah perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan dari neraca saldo kan 1 juta. Jadi 1 juta di yang tersisa 200, jadi 1 juta kurang 200. Iya, 1 juta dikurang 200.000 ya. Sama dengan? 800.000. Sama dengan 800.000. Ya, ini 800.000 ini artinya apa nih, Rifki? Biaya perlengkapan. Iya, benar sekali. Biaya perlengkapan. Nah, bagaimana jurnalnya? Biaya perlengkapan 800.000 di debit. Perlengkapan. Iya, perlengkapan. 800.000 di kredit. Baik, sekarang nomor akunnya, biaya perlengkapan. 5.1.4. 1.1.4. Benar ya? Ya, terima kasih Rifki sudah membuat jurnal penyesuaian. Nah, yang ketiga? Analisanya Ya. penyusutan yang sudah menjadi beban. Bagaimana perhitungannya? Silakan. 9 dibagi 2 dari bulan April sampai ke bulan Desember. Iya. 9 per 12 ya? Iya. Nah, dikali 12%. 12%. Dikali 5 juta dari neraca saldo. Ya, dari 5 juta di neraca saldo. Benar sekali ya. Nah, sama dengan 9 per 2 dikali 600.000. Dikali 600.000. 600.000 ya. Iya. Sama dengan 5.400.000 dibagi 12. maka hasilnya berapa? 450.000, Pak. Nah, sekarang kita masukkan ke jurnalnya. Bagaimana jurnal penyesuaiannya, Sandra? Biaya penyusutan peralatan. Ya, di debit ya, biaya. Iya, di debit 450. Akumulasi penyusutan peralatan. 450.000. Kemudian nomor akunnya? 5.1.4.
Akumulasi penyusutannya? 1.2.2. Ya, bagaimana yang lain? Sudah betul ya. Terima kasih Sandra. Sudah bisa melaporkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, penyesuaian terakhir, gaji karyawan yang belum dibayar. Nah, ini tidak perlu lagi kita cari analisanya, Wah. Langsung saja kita masukkan ke jurnal penyesuaiannya. Elmi, silakan. Jurnal penyesuaiannya, biaya gajinya 1 juta terdapat di debit. Utang Debitnya adalah? gajinya kredit. Kemudian nomor akunnya? Nomor akun beban gaji 5.1.1. Utang gajinya 2.1.2. Ya, benar ya. Jadi jawaban dari Emil benar. Terima kasih sudah menyampaikan jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita jumlahkan debit dengan kredit ya. 4.500.000 ditambah 800 ditambah 450.000 ditambah 1 juta, maka jumlahnya adalah 6.750.000 ya. Debit juga sama, 6.750.000. Selesai kita membuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian di jurnal penyesuaian ini, maka kalian saya tugaskan untuk membuat jurnal penyesuaian di LKPD. Dilaksanakan di luar room meeting kita ini. LKPD tersebut dapat kalian lihat di link Google Drive yang sudah saya kirim kemarin ya. Dan ini kalian kumpul paling lambat 1 hari sebelum pembelajaran minggu depan. Sekarang kita lihat dulu sepintas tentang pengerjaan LKPD. Yang pertama, tujuan pengerjaan LKPD. Yang berikut adalah petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, bacalah dengan teliti data di bawah ini. Yang kedua, sebagai bahan referensi, silakan kalian baca buku pegangan ekonomi kelas 12. Atau bisa juga kalian lihat di internet. Ini linknya sudah ada di sini. Kemudian yang petunjuk yang ketiga, ikuti langkah-langkah pengerjaan LKPD seperti di bawah ini. B, alat bahan dan media. Alatnya adalah buku tulis, penggaris, kalkulator. Bahannya adalah soal, petunjuk soal. Medianya adalah WhatsApp dan Google Drive. Yang berikut adalah langkah-langkah pengerjaan LKPD. Inilah data neraca saldo yang akan disesuaikan. Datanya ini dia. Data penyesuaian per 31 Desember 2020 juga ada 4. Kemudian kalian masukkan ke kolom jurnal penyesuaian. Nilai dari LKPD adalah jumlah skor yang diperoleh per 4 dikali dengan 100. Kita lanjutkan dengan kegiatan kita yang berikut, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi atau ujian ini kalian laksanakan juga di luar meeting kita ini. Kalian bisa buka di link Google Drive dan ini harus kalian kirim paling lama pada malam hari ini juga pukul 23:59. Sebelum kita tutup terlebih dahulu, marilah kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang pembuatannya tidak berdasarkan aktivitas transaksi tetapi didasarkan pada perhitungan atau keterangan tertentu dalam perusahaan tersebut. Ya, benar sekali ya. Inilah kesimpulan pertama kita, pengertian dari jurnal penyesuaian. Nah, yang kedua, coba jelaskan ya, tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian. Yang pertama, agar setiap akun real atau akun harta, hutang, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, agar setiap akun nominal, akun pendapatan, dan beban menunjukkan jumlah yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Ya, benar sekali ya. Inilah tujuan pembuatan jurnal penyesuaian adalah yang pertama, agar setiap akun real, harta, hutang, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan yang kedua adalah
agar setiap akun nominal, yakni pendapatan dan beban, menunjukkan jumlah yang betul terjadi pada periode akuntansi. Nah, kesimpulan yang ketiga, coba sebutkan saja akun-akun yang perlu disesuaikan. Ya, silakan Sandra. Yang pertama, perlengkapan. Kedua, peralatan. Ketiga, beban dibayar di muka. Keempat, pendapatan diterima di muka. Kelima, beban yang masih harus dibayar. 6, pendapatan yang masih harus diterima. Yang terakhir, piutang tak tertagih. Ya, itulah akun-akun yang perlu disesuaikan ya. Yang pertama ada perlengkapan, ya. Yang kedua ada peralatan. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Yang kelima adalah beban yang masih harus dibayar. Yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang ketujuh adalah pendapatan tak tertagih. Kesimpulan yang keempat adalah membuat jurnal penyesuaian. Bentuk atau format jurnal penyesuaian itu adalah yang pertama nomor akun. Nomor akun diisi dengan nomor akun penyesuaian. Kemudian ada akun. Akun adalah nama akun penyesuaian. Debit dan kredit diisi dengan nilai penyesuaian. Baik. Ini perlu juga saya tanyakan kepada kalian. Apa saja hal-hal yang menurut kalian menyenangkan atau kalian suka di dalam materi jurnal penyesuaian ini? Membuat jurnal, Pak Guru. Membuat jurnalnya, ya, membuat jurnalnya suka. Ya, terima kasih. Dan yang berikut, apa saja yang menurut kalian itu hal-hal yang sulit di dalam membuat jurnal penyesuaian ini? Menganalisa. Menganalisa akun-akun yang perlu disesuaikan itu ya. Jadi kuncinya menganalisa itu adalah apa yang benar-benar terjadi di dalam prodi akuntansi itu. Nah, untuk lebih pahamnya ya silakan kalian baca buku, kemudian kalian bisa juga buka di link yang tadi sudah saya kirim. Nah, nanti kalian akan lebih paham tentang cara menganalisa akun-akun yang perlu disesuaikan. Baik, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita ini tentang neraca lajur. Untuk itu silakan kalian baca-baca neraca lajur, sehingga minggu depan itu kalian sudah punya persiapan. Berikut, kembali saya ingatkan juga kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, karena kita masih berada di dalam suasana COVID-19. Kita berharap kita jangan tertular atau terkontaminasi dari COVID-19. Jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Samantha ya. Terima kasih juga atas kehadiran kalian pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Ya, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.